Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir kembali di sini Ibu Mariana Ulfa. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan Ibu selalu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran kita hari ini dan menyiapkan buku serta alat tulis. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, bab 5, Puisi Rakyat. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Sumber bahan yang digunakan adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Baik, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua kemarin, yaitu tentang menyimpulkan isi puisi rakyat. Ibu harapkan kalian masih ingat bagaimana cara menyimpulkan isi puisi rakyat. Coba perhatikan contoh pantun berikut ini. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baiklah membawa diri. Apa pesan moral yang terdapat dalam pantun tersebut? Ya, pesan moral yang ingin disampaikan adalah kita harus pandai-pandai membawa diri kita apabila di rantau atau kita berada di daerah orang lain. Ya, Ibu harap kalian masih ingat dan tentunya bisa menyimpulkan isi puisi rakyat. Baik, kita lanjut pada pembelajaran kita di pertemuan 3 kali ini. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan variasi pola pengembangan isi pantun yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada pantun, gurindam, dan syair yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melengkapi puisi rakyat, baik pantun, gurindam, maupun syair, sesuai struktur dan kaidah bahasa serta menelaahnya. Baik, itu tadi 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan konsentrasi, sehingga ketiga tujuan pembelajaran bisa dicapai hari ini. Baik, coba perhatikan pantun berikut ini. Ada 4 pantun yang disajikan. Coba perhatikan kata-kata pada pantun yang bercetak tebal. Perhatikan dan baca baik-baik keempat pantun berikut ini. Setelah kita amati dengan seksama keempat pantun tersebut, maka kita bisa menyimpulkan pola pengembangan pantun, yaitu pantun terdiri dari 4 larik dengan rima AB-AB, larik 1 dan 2 merupakan sampiran, dan larik 3 dan 4 merupakan isi. Kemudian pantun dapat berisi kalimat ajakan, perintah, larangan, saran, dan nasihat. Perhatikan sekali lagi kata-kata bercetak tebal pada pantun-pantun tersebut. Pantun 1 terdapat kata jika, yang merupakan kata hubung syarat. Kemudian pantun 2 terdapat kata kalau, yang merupakan kata hubung syarat, dan jangan, yang merupakan kata larangan. Kemudian pada pantun 3 terdapat kata jangan, yang merupakan kata larangan. Kemudian belajarlah, yang merupakan kata perintah. Kemudian kata agar, yang merupakan kata hubung yang menyatakan tujuan. Lalu pada pantun keempat terdapat kata kalau, yang merupakan kata penghubung syarat,
dan kata jangan yang merupakan kata larangan. Sehingga kita bisa menelaah pantun-pantun tersebut. Coba perhatikan hasil menelaah pada pantun ketiga. Yang pertama, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama itu merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak saling berhubungan. Kemudian yang kedua, hasil telaah kita pada pantun yang ketiga tersebut adalah ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik 1 menggunakan kalimat larangan. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Sedangkan larik 3 merupakan kalimat perintah dengan pola hubungan akhiran lah. Larik keempat menggunakan kata penghubung tujuan pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Ya. Kemudian hasil telaah kita yang ketiga yaitu larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Ibu harap kalian sudah paham bagaimana menelaah struktur pantun, sehingga kita bisa menentukan struktur pantun. Yang pertama adalah struktur penyajian pantun, terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Kemudian larik 3 dan 4 merupakan makna atau isi pada larik 1 dan 2. Kemudian kita coba menelaah gurindam. Perhatikan contoh gurindam berikut. Ada 3 gurindam. Perhatikan kata-kata bercetak tebal pada ketiga gurindam tersebut. Dari ketiga gurindam tersebut kita bisa menemukan kata-kata yang bercetak tebal. Perhatikan pada gurindam 1 ada kata apabila yang merupakan kata hubung syarat. Kemudian pada gurindam 2 terdapat kata kalau yang merupakan kata hubung syarat dan jangan yang merupakan kata hubung larang. Lalu pada gurindam 3 ditemukan kata jagalah yang merupakan kata perintah, kemudian agar yang merupakan kata hubung tujuan. Sehingga kita bisa menelaah ketiga gurindam tersebut. Perhatikan contoh telaah pada gurindam 1. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Hasil telaahnya yaitu pada penyajian gurindam 2 larik merupakan isi gurindam yang saling berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubung syarat, yaitu pada larik 1 terdapat kata apabila, dan pada larik kedua mengungkapkan kondisi atau keadaan jika syarat pada larik 1 dilakukan. Sehingga kita bisa menyimpulkan struktur gurindam, yaitu yang pertama 2 larik merupakan isi yang saling berhubungan. Kemudian yang kedua, larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu menelaah syair. Perhatikan syair berikut ini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahu jua kerjakan, itulah jalan membetuli iman. Bagaimana cara menelaahnya? Coba perhatikan hasil telaah kita pada syair tersebut. Yang pertama, struktur penyajian syair 1 bait itu terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Pola rima sama, yaitu AA AA. Keempat larik syair
merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Kemudian yang kedua, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, menggunakan kata seru hai. Kemudian larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Kemudian yang ketiga, larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Kemudian yang keempat, pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik atau ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham ya untuk menelaah syair, sehingga kita bisa menentukan struktur syair, yaitu yang pertama, satu bait terdiri atas 4 larik, pola rima sama a. Kemudian yang kedua, keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lainnya. Kita lanjut menelaah unsur kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama, menggunakan kata atau kalimat ajakan, saran, perintah, seruan, dan larangan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata hubung, tujuan, sebab, akibat, dan syarat. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik, Ibu harap kalian sudah paham. Sekarang kita berlatih pada LKPD 5.3. Perhatikan LKPD 5.3. Soal yang pertama, bacalah pantun di bawah ini dengan cermat. Ya, ada disediakan sebuah pantun. Lalu tugas kalian A, telaahlah pola pengembangan isi pantun di atas. Kemudian B, telaahlah prinsip penggunaan kata atau kalimat pada pantun tersebut. Kemudian disediakan pantun yang belum lengkap. Tugas kalian adalah untuk soal nomor 2, lengkapi pantun di atas sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Soal yang ketiga, telaahlah pantun yang sudah dilengkapi dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik. Kemudian pada soal keempat, kalian diminta membaca gurindam dan telaahlah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu pada soal kelima, kalian membaca syair, kemudian menelaah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ibu harap kalian paham dengan tugas-tugasnya ya. Ya, tugas kalian yang terakhir yaitu membuat mind mapping. Tadi kita sudah membahas tentang materi, struktur, dan unsur kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, gurindam, dan syair. Sehingga tentukanlah masing-masing dari struktur pantun, gurindam, dan syair serta unsur kebahasaan dari puisi rakyat. Baik, Ibu harap kalian memahami tugas-tugas kalian dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu pada pertemuan kita selanjutnya yang akan membahas materi menulis puisi rakyat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan keselamatan diri. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.